kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi iklim, pola iklim global, dan pengaruh iklim global terhadap kehidupan. Iklim adalah keadaan suhu udara yang berlangsung pada suatu tempat yang relatif luas dan waktunya relatif lama. Iklim dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Adapun pembagian daerah iklim matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada iklim tropis. Iklim tropis berada di posisi 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Pada iklim tropis, matahari selalu vertikal sehingga suhu udara rata-rata tinggi. Tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan, dan kejadian hujan lebih banyak jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pembagian daerah iklim matahari yang kedua adalah iklim subtropis, berada pada 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Pada iklim subtropis, daerah peralihan antara iklim tropis dan iklim sedang, terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada musim panas, suhu tidak terlalu panas, dan pada musim dingin, suhu juga tidak terlalu dingin. Jika hujannya jatuh pada musim dingin, disebut dengan iklim Mediterania. Jika hujannya jatuh pada saat musim panas, disebut dengan iklim Tiongkok. Pembagian daerah iklim matahari yang ketiga adalah iklim sedang, berada pada 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 sampai 66,5 derajat lintang selatan. Pada iklim sedang, tekanan udara sering berubah-ubah, arah angin yang bertiup berubah-ubah, tidak menentu. Dan pembagian wilayah iklim matahari yang keempat adalah iklim dingin, berada pada 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang selatan. Pada iklim dingin terdapat iklim tundra dan iklim es. Sekarang kita masuk ke klasifikasi iklim menurut W. Koppen. Seorang ahli klimatologi dari Universitas Graz, Austria, mencoba membuat sistem penggolongan iklim dunia berdasarkan unsur-unsur cuaca meliputi intensitas curah hujan, suhu, dan kelembapan. Klasifikasi iklim ini disebut dengan iklim Koppen. Klasifikasi iklim W. Koppen menggunakan sistem huruf. Huruf pertama dalam sistem klasifikasi iklim W. Koppen terdiri dari 5 huruf kapital. Kelima jenis iklim tersebut adalah iklim A atau iklim tropis, iklim B atau iklim arid atau kering, iklim C, iklim sedang, hangat atau mesotermal, iklim D, iklim salju atau mikrotermal, dan iklim E atau iklim es atau salju abadi. Huruf kedua menunjukkan tingkat kelembapan, tingkat kekeringan atau kebekuan wilayah. Untuk wilayah tipe iklim A, C, dan D, huruf keduanya antara lain F menunjukkan lembab, huruf W menandai periode musim kering jatuh pada musim dingin, huruf S menandai periode musim kering jatuh pada musim panas, dan huruf M menunjukkan muson ditandai dengan adanya musim kering yang jelas walaupun periodenya pendek. Khusus untuk tipe iklim B, huruf keduanya adalah huruf S, yaitu stepa atau semi-arid, kemudian huruf W, gurun atau arid. Khusus untuk tipe iklim E, huruf keduanya adalah huruf T, artinya tundra, huruf F artinya salju abadi, dan huruf H artinya iklim salju pegunungan tinggi. Kombinasi dari kedua kelompok huruf dalam sistem penggolongan iklim Koppen adalah sebagai berikut. AF artinya iklim hutan hujan tropis, AW artinya iklim savana tropis, AM artinya pertengahan antara iklim hutan hujan tropis dan savana, BS artinya iklim stepa, BW artinya iklim gurun,
CW artinya iklim mesotermal lembab dengan winter yang kering. CS artinya iklim mesotermal lembab dengan summer yang kering. CF artinya iklim mesotermal lembab dan lembab sepanjang tahun. DF artinya iklim mesotermal lembab dan lembab sepanjang tahun. DW artinya iklim mesotermal lembab dengan winter yang kering. ET iklim tundra. EF iklim kutub, dan EH artinya iklim salju pegunungan tinggi. Menurut Koppen, di Indonesia terdapat tipe-tipe iklim AR, AW, AM, C, dan D, AF, dan AM. Sekarang kita masuk ke klasifikasi iklim fisis. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim yang pembagiannya berdasarkan kondisi sebenarnya suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Faktor yang berpengaruh antara lain daratan yang luas, lautan, angin, arus laut, vegetasi, dan topografi. Iklim ini dapat dibedakan menjadi iklim laut, yaitu iklim yang terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Kemudian ada iklim darat, adalah iklim yang tidak dipengaruhi oleh laut karena letaknya di tengah-tengah benua. Yang ketiga ada iklim gunung, adalah iklim yang terdapat di dataran tinggi. Dan yang keempat adalah iklim musim, adalah iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim sehingga musim berganti setiap setengah tahun. Sekarang kita masuk ke klasifikasi iklim yang keempat, yaitu iklim menurut Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson adalah klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Klasifikasi iklim ini dibuat berdasarkan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut dengan gradien. Gradien Q adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah untuk menentukan bulan basah dan bulan kering dengan menggunakan metode Moore. Menurut Moore, suatu bulan dikatakan bulan kering yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Bulan dikatakan bulan basah yaitu bulan-bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Dan yang terakhir, bulan dikatakan lembab yaitu bulan yang curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Penentuan iklim Smith-Ferguson dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Q sama dengan rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah kali 100%. Makin besar nilai Q berarti iklimnya semakin kering, dan semakin kecil nilai Q, iklim semakin basah. Ketentuan dari sistem klasifikasi iklim Smith-Ferguson adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tipe iklim A, sangat basah. Yang kedua ada tipe iklim B, basah. Ketiga ada tipe iklim C, agak basah. Kemudian ada tipe iklim D, sedang. Tipe iklim E, agak kering. Tipe iklim F, kering. Tipe iklim G, sangat kering. Dan yang terakhir ada tipe iklim H, kering sangat ekstrim. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang kelima, yaitu klasifikasi iklim Junghun. Seperti halnya Smith dan Ferguson, untuk keperluan pola pembudidayaan tanaman perkebunan seperti tanaman teh, kopi, dan kina, seorang ahli botani dari Belanda bernama Junghun membuat penggolongan iklim khususnya di negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa, berdasarkan pada garis ketinggian. Indikasi tipe iklim adalah jenis tumbuhan yang cocok hidup pada suatu kawasan pada ketinggian dan suhu tertentu. Jadi, dasar klasifikasi iklim Junghun ialah ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi yang tumbuh di tempat itu. Junghun membagi 5 wilayah berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Yang pertama ada zona iklim panas antara ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan di atas 22 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami padi, jagung, tebu, dan kelapa. Yang kedua ada zona iklim sedang antara ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara
15 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas perkebunan teh, karet, kopi, dan kina. Yang ketiga ada zona iklim sejuk antara ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara 11 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas hortikultura seperti sayuran, bunga-bungaan, dan beberapa jenis buah-buahan. Yang keempat ada zona iklim dingin antara ketinggian 2.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan kurang dari 11 derajat Celcius. Tumbuhan yang masih mampu bertahan adalah lumut dan beberapa jenis rumput. Dan zona yang terakhir adalah zona iklim salju tropis pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Sekarang kita masuk ke perubahan iklim global. Perubahan iklim adalah suatu perubahan unsur-unsur yang memiliki kecenderungan naik atau turunnya secara nyata. Faktor penyebab perubahan iklim global. Pertama ada efek rumah kaca, yang kedua ada penipisan lapisan ozon. Sekarang kita masuk ke gejala perubahan iklim. Yang pertama ada gejala El Nino. Adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador atau Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya arus dari dasar laut menuju permukaan atau upwelling. Menurut bahasa setempat, El Nino berarti bayi laki-laki karena munculnya di sekitar hari Natal atau akhir Desember. Gejala yang kedua adalah La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina menurut bahasa penduduk lokal berarti bayi perempuan. Peristiwa itu dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula atau dingin, dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya gejala El Nino. Dan gejala yang ketiga adalah pemanasan global atau global warming, merupakan fenomena yang diakibatkan oleh meningkatnya temperatur rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya temperatur pada air laut dan meningkatnya temperatur pada daratan. Gejala pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergantian musim yang tidak bisa diprediksi. Hujan badai sering terjadi di mana-mana, sering terjadi angin puting beliung, banjir dan kekeringan terjadi pada waktu bersamaan, penyakit mewabah di banyak tempat, dan terumbu karang memutih. Penyebab dari pemanasan global yang pertama adalah pembakaran bahan batu bara, misalnya untuk pembangkit listrik, pembakaran minyak bumi, misalnya untuk kendaraan bermotor, pembakaran gas alam, misalnya untuk keperluan memasak, dan yang terakhir penggunaan CFC pada alat-alat rumah tangga. Dan yang terakhir adalah dampak dari perubahan iklim. Yang pertama, mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan laut naik. Yang kedua, air laut naik dapat menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalirnya air sungai ke laut dan pada akhirnya menimbulkan banjir di dataran rendah. Yang ketiga, suhu bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air permukaan sehingga air menjadi langka. Yang keempat, meningkatnya resiko kebakaran hutan. Kemudian mengakibatkan El Nino dan La Nina. Yang keenam, terjadinya perubahan pada cuaca dan iklim. Nah, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti dan dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.